Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngaji, mau nyanyi, nggak ada gitar. Saya kalau lihat gitar tuh jadi langsung gerak-gerak Pak. Tapi nanti kita nyanyi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, masyaallah, ini bapak-bapak ada juga ya, anak muda banyak, lebih banyak anak muda, luar biasa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita siang hari ini di pesantren At-Tasnim, Inspirasi Hijrah Bersama. Luar biasa. Nah, ini kali keberapanya nih ya saya datang ke sini, kayaknya udah 4 ya, 4 atau 5 kali. Luar biasa hadirin sekalian, semoga Allah berkahi tempat ini, dan dari tempat ini Allah Ta'ala munculkan nanti pejuang-pejuang Islam, amin. Muncul hafiz, hafidzah, alim, alimah, dai dan daiyah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman ya. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia perkara apa? Iman. Iman yang sempurna. Apabila iman kita ini sempurna hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kebahagiaan. Siapa saja yang beriman, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran hadirin sekalian, baik dia laki-laki dan wanita, dia beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka hayatun thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Mungkin angin ini mungkin. Jadi hadirin sekalian, untuk bahagia Allah Ta'ala telah meletakkan di satu tempat saja. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam iman dan amal saleh. Siapa saja yang mampu mengamalkan agama secara sempurna, secara kafah, maka Allah Ta'ala pasti akan berikan mereka kebahagiaan. Ya Pak, janji Allah pasti. Allah letakkan kebahagiaan manusia hanya dalam amal agama secara sempurna. Tapi pertanyaan hadirin sekalian, hari ini banyak orang yang amal agama tapi tak bahagia. Betul nggak? Dia sudah salat tapi nggak bahagia. Dia sudah haji tapi gak bahagia. Dia sudah sedekah tapi gak bahagia. Dia habis baca Al-Quran tapi habis itu tak bahagia, galau. Dia berzikir tapi gak tenang hatinya. Nah, kenapa ini terjadi hadirin sekalian? Karena syaratnya tak dipenuhi. Amal agama sudah dibuat tapi tak sempurna, itu masalahnya. Orang kalau udah punya mobil nih, dia mobil sudah punya tapi gak sempurna mobilnya. Kira-kira ini mobil bisa dinikmati gak Pak? Setirnya sudah ada, mesin sudah ada, mobil mewah harga ratusan juta, tapi satu rodanya nggak ada Pak. Kira-kira mobil ini bisa jalan nggak Pak? Nggak ada. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya agama, kita sudah beramal, tapi sayang hadirin sekalian, kita semua tak ada usaha untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Nah, maka siang hari ini di tempat yang mulia ini kita akan ngobrol perkara iman. Bagaimana cara menyempurnakan iman? Saya pun dalam berjuang hari ini. Bagaimana iman kita hadirin sekalian tak lagi terkesan dengan suasana dan keadaan. Bahkan di saat-saat terburuk dalam kehidupan, kita bisa rasakan kebahagiaan. Itu yang kita cari hadirin sekalian.
Orang kalau senang hadirin sekalian banyak duit itu wajar. Orang kafir juga begitu. Saya waktu pertama di Bali saya debat, dialog dengan satu orang bule. Orang bule ini yang Islam, hadirin mulia. Saya belum amal agama. Saya ingat tuh orang dari Australia, dia datang, dia bagi dakwah di tempat saya, di studio saya. Dia bilang, agama is the solution is now it's only Islam. The one and solution sekarang dunia ini, life without Islam is empty and meaningless. Dia bilang, hidup tanpa Islam ini hampa dan tanpa arah, tanpa tujuan. Saya bilang, brother, saya ini tak ada sholat, tak ada ngapa-ngapain, tapi saya happy. I'm happy. You see me, I can dance, saya bisa nyanyi, saya bisa happy-happy, malam-malam bisa bergaul kemana-mana, teman saya banyak, saya happy. Tapi itu boleh hadirin mulia, dai tadi katakan, no, you not happy, brother. You not happy. Kenapa kamu bilang saya nggak happy? Saya tiap hari bisa menari, saya tiap hari bisa jingkrak-jingkrak sana sini, teman saya banyak, duit saya ada, mobil saya bagus. Dia bilang it's not happiness. Bukan itu yang dimaksud happiness. Yang kamu rasakan hari ini adalah emptiness, kehampaan. Kebahagiaan itu hadirin mulia di sini, Pak, dalam hati. Dengan harta benda, dengan dunia ini, dengan popularitas, dengan pangkat jabatan, orang bisa senang bisa, tapi tenang nggak bisa, Pak. Ketenangan hanya dalam mengingat Allah, ketenangan hanya dalam amal agama secara sempurna. Subhanallah sekalian. Maka mulai dia bagi saya pikir, sekarang you have money, I see ya, kamu punya duit. Coba sekarang bayangkan kalau kamu nggak punya duit, kamu masih bahagia nggak? Saya mulai tarik nafas, oh iya. Sekarang kamu bisa bahagia karena teman-temanmu banyak. Coba kalau semua orang pergi tinggalkan kamu masih bahagia nggak? Kamu ada istri, ada anak, ada semuanya, ada rumah, ada kendaraan. Kamu punya band, orang dengar kamu nyanyi. Suatu hari orang tinggalkan kamu masih bahagia nggak? You happy? Kamu bilang kamu bahagia sekarang karena matamu masih bisa melihat. Suatu hari nanti itu mata tak lagi bisa melihat. Kamu masih bisa bahagia nggak? Telinga kamu nggak lagi bisa mendengar, lisan nggak lagi bisa bicara. Yang saya datang ke sini, kata dai tadi hadirin mulia, orang yang mengunjungi saya memperkenalkan kalian semua kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dimaksud oleh para nabi. Kebahagiaan yang bisa dirasakan di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita, hatta di saat terancamnya nyawa, terancamnya nama baik. Ya, Pak, orang beriman itu nggak mungkin susah, Pak. Orang kalau imannya benar, dia nggak mungkin galau, dia tak akan mungkin susah, tak akan mungkin. Di saat dia tahu ada orang yang sedang memfitnah, sedang menggibah, dia pasti tersenyum. Kemudian dia angkat tangan, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah memberikan aku pahala tanpa bersusah payah. Ya Pak, Bapak kalau difitnah orang, digunjing orang masih galau, masih stres, Pak, berarti nggak yakin dengan perkataan Nabi. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Orang beriman yakin ketika dia digibah, dia difitnah, sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong nanti saya digibah ya. Kalau bisa sepanjang hari. Habis ngaji, gibah dari Sulaiman. Oh, di Sulaiman itu kan gak benar, dia kan bodoh, dia kan ini semua, masuk lagi amal. Jadi jangan takut hadirin sekalian. Orang beriman hadirin mulia dipukulin, dizalimin. Suatu ketika ada satu orang wali Allah. Dulu dia seorang raja nama Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Lama dia pergi tinggalkan kerajaannya hadirin sekalian. Sampai Allah Ta'ala angkat derajatnya begitu tinggi karena dia korbankan kerajaannya untuk Allah, maka Allah berikan dia kewalian yang luar biasa. Suatu hari dia pulang hadirin mulia ke rumahnya dia malam hari. Dia pergi sekian lama lalu dia pulang ke tempat tinggal dia di kampung halamannya dia. Pak, ayo semua buka mata dan angkat kepala, Pak. Jangan ada yang tertidur. Saya lihat ada yang tutup mata. Kalau dalam majelis kita tutup mata, lama-lama tertidur beneran, Pak. Ayo semua, Pak, angkat kepala, Pak. Angkat kepala, buka mata. Ternyata hadirin sekalian, waktu beliau datang itu sedang terjadi beberapa malam sebelumnya terjadi kemalingan di kampung itu. Ada maling yang mencuri beberapa rumah. Maka orang ronda malam itu hadirin sekalian memburu maling itu. 2/3 malam Syekh Ibrahim bin Adham pulang datang dengan diam-diam. Waktu itu gak ada cahaya seperti hari ini, maka orang sangka dia maling.
Tiba-tiba hadirin mulia, dia sedang berjalan, masuk ke rumahnya, dia dipukul sama orang rame-rame. Dipukulin, setelah dia lihat ternyata Syekh Ibrahim bin Adham. Maka semua orang langsung berlutut minta maaf. Ya Syekh, maafkan kami sedang memburu maling. Saya pikir Anda maling, kami pikir antum maling. Dikatakan tak perlu minta maaf. Kenapa? Sengaja Allah menghantar kalian menzalimi saya, memukuli saya. Kenapa? Karena amal saya kurang cukup untuk memakbulkan doa-doa saya, sehingga Allah hantar orang untuk menzalimi saya supaya doa saya bisa dikabulkan. Jadi kadang-kala hadirin sekalian, kita perlu orang-orang jahat itu supaya dosa kita bisa naik ke langit. Ya, ini bunyi apa ya? Mana soundman-nya? Tolong. Saya biasa, ini Pak, orang kalau biasa nyanyi itu sensitif sama audio. Ada bunyi-bunyi dikit, kira-kira ada back sound. Ya. Siap. Jadi hadirin sekalian, orang beriman tak mungkin susah, nggak mungkin galau. Nabi SAW ditanya sama satu orang, ya Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Ketika aku dibakar. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditanya ketika jadi gubernur di Damaskus, hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Bilal? Dikatakan ketika aku disiksa di padang pasir, batu sebesar kerbau di atas dadanya, dicambuk siang dan malam. Bilal pun bersenandung mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Itu saat ternikmat, terindah dalam kehidupan Bilal. Dekat dia dengan Allah. Ketika api sudah mulai menyala-nyala, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menundukkan kepalanya. Namrus datang menawarkan, hai Ibrahim, anggukkan kepalamu, kau selamat dari kobaran api. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Jadi orang beriman dia nggak takut dengan apapun juga, hadirin mulia. Dia takut sama Allah saja. Dia nggak takut kehilangan siapapun, dia nggak takut kehilangan apapun, dia cuma takut kehilangan Allah Ta'ala saja. Ini iman, Pak. Harta dia habis, mata dia berbinar-binar. Ini undang ini, acara ini Pak, perlu biaya. Tapi ada orang yang gembira menggunakan hartanya, habis duit dia, tapi dia bahagia. Itu iman, Pak. Capek dia berkhidmat, Masya Allah, menyiapkan makan orang, kemudian orang selesai makan, dia gembira. Saya baru pulang kemarin dari Bali. Di Bali saya ajak Mas Opik Tombuati. Kita ikut program pesantren kilat 3 hari di bukit di Bali. Ada bukit di Karangasem kan. Dan kita jumpa dengan beberapa orang yang luar biasa, hadirin sekalian. Sehingga Mas Opik pun waktu itu dia katakan, mungkin ini iman. Dengan satu orang kawan kita, jantungnya sudah bocor. Hadirin mulia, dokter pun sudah vonis dia nih nggak lama lagi mati nih orang. Kenapa? Jantung dia bocor, dia harus masuk rumah sakit jantung dan sebagainya, harus pasang ring, macam-macam lah ancaman dokter kepada orang ini. Lalu dokter katakan, Pak, Bapak banyak-banyak Pak amal Pak. Kata dokter, karena menurut prediksi kami Bapak ini nggak lama lagi. Apa kata kawan kita yang sakit tadi, hadirin mulia? Kalau menurut prediksi saya, dokter mati duluan dari saya. Itu iman, Pak. Dia ancam dokter mati, dia nggak takut. Dia bilang mungkin dokter mati duluan. Lalu ada satu orang teman kita namanya Pak Imam, kaki dia diamputasi. Dia bilang apa, hadirin sekalian? Kaki boleh hilang, Allah nggak boleh hilang. La ilaha illallah. Tak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Gak masalah kita kehilangan harta karena Allah. Jangan sampai kehilangan harta Allah karena harta. Gak masalah kehilangan pangkat jabatan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Gak terkenal lagi karena Allah, gak ada masalah. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Jadi hadirin mulia, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Ya, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Maka siang hari ini hadirin mulia, kita sama-sama memperbaharuilah iman kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Satu orang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah itu bukan hanya di lisan, Pak, mesti masuk ke dalam hati. Kalau diucapkan saja hati mulia, selamat kita di dunia. Kalau kita mati disolatkan orangnya enggak, kita akan dimuliakan sebagai seorang muslim. Tapi untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti di akhirat bukan lisan, tapi qalbi, hati kita yang akan berjumpa dengan ruh kita. Maka perjuangan hidup kita yang singkat di dunia, bagaimana kalimah dari lisan pindah ke dalam hati, ya, memindahkan kalimah dari lisan ke hati, itu perlu mujahadah, perlu perjuangan. Imam Ghazali rahmatullahi jelaskan ada 4 saluran hati manusia. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Jadi apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, masuk ke hatinya. Orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Kalau kaget yang keluar dunia, kalau gelisah yang kepikir dunia, mau tidur yang terbayang dunia, kalau bicara yang dibicarakannya dunia, kalau cita-citanya hanya dunia saja, semua dunia, kalau sakit yang keluar dunia, kalau mati yang keluar dunia. Tapi hadirin sekalian, orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Buktinya apa? Kalau bicara pasti ada nama Allah yang dia ucapkan. Kalau panas dia katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin dia katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa dia katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau pisah dia katakan Allah pisahkan kita. Kalau duduk dia katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau berjalan dia katakan Allah yang berjalankan kita. Setiap kalimat orang mukmin pasti ada nama Allah. Kalau memuji dia katakan Masya Allah. Kalau berjanji dia katakan Insya Allah. Kalau kehilangan seseorang dia katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat keindahan alam dikatakan Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu Akbar. Lisannya penuh dengan asma Allah. Iya Pak. Jadi orang mukmin itu begitu Pak, ciri-cirinya ada. Kalau bicara Allah terus, hari-hari bicara kebesaran Allah. Dia suka seperti ini, jamaah sekalian. Dia senang mendengar orang yang bicara kebesaran Allah. Itu ciri-ciri orang beriman. Dia suka bicara kebesaran Allah, dia suka mendengarkan pembicaraan tentang kebesaran Allah, dia suka melihat kebesaran Allah. Dia kalau lihat apa-apa dia berpikir, ya Allah, hebat Allah. Lihat matahari, Masya Allah, Allah ciptakan matahari. Ya enggak? Orang mukmin itu lihat matahari terbit Pak, langsung puji Allah. Sekarang coba lihat berapa orang di sini yang bersyukur memuji Allah ketika Allah terbitkan matahari di ufuk timur setiap hari. Ada. Tapi kalau listrik padam tiba-tiba nyala, semua bersyukur. Ya enggak? Malam hari tiba-tiba mati lampu, lalu hidup lampu, semua gembira. Tapi berapa orang yang bergembira ketika Allah terbitkan matahari setiap pagi hari? Orang mukmin itu takjub melihat Allah. Dia bercermin, hadirin sekalian, lihat matanya kedip-kedip, ada Allah. Tapi orang yang tak ada iman, Pak, ada kejadian ini kisah nyata. Satu orang di Bali dulu saya dengar cerita. Pagi hari dia keluar rumahnya. Subhanallah. Pagi hari dia keluar rumah, lalu dia mampir ke satu optik, toko kacamata. Ternyata Pak Haji yang punya toko kacamata hari itu berulang tahun. Dia sudah berniat, berazam di hati dia, siapa yang masuk pertama ke tokonya dia akan diberikan hadiah 1 kacamata. Subhanallah. Maka hadirin sekalian, di sana ada audio. Mati ya? Kalau dimatikan pindahkan itu apanya? Mic-nya. Oh, udah. Subhanallah hadirin sekalian. Masuklah bapak tadi ke toko kacamata. Maka yang punya toko kacamata katakan kepada dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, hari ini hari ulang tahun saya, dan saya sudah berniat siapa yang masuk ke toko saya pagi hari yang pertama, saya akan berikan dia sebuah kacamata yang bagus dan gratis. Oh, saya orang beruntung. Masya Allah, Bapak lah orang yang beruntung itu.
Maka kawan ini masuk ada ke toko kacamata, lalu dia pilih-pilih. Dikatakan, Bapak bebas pilih yang mana saja, mereknya apa saja, yang paling mahal sekalipun gak ada masalah. Maka dicarilah oleh bapak tadi sebuah kacamata yang terbaik menurut dia, yang paling mahal harganya. Maka ditanya sama Pak Haji, Pak, boleh kacamata ini? Silahkan Pak, doakan saya supaya berkah rezeki saya. Lari dia pulang ke rumah hadirin sekalian. Dia cerita sama istrinya, Dek, kamu tahu nggak Pak Haji yang punya toko kacamata itu orang baik, Dek. Itu orang baik. Kok baik, Bang? Abang dikasih kacamata nih. Oh, ini juta-juta harganya loh. Ini kacamata mahal. Dia pakai kacamata, hadirin langsung dia selfie, foto, upload ke Instagram, semua dia pamer. Ini kacamata gratis dari Pak Haji yang punya toko optik, orang baik itu. Satu hari itu hadirin mulia mungkin ada 25 majlis. Setiap ketemu orang dia pasti ente lihat nih kacamata nih. Ini kacamata Pak Haji ya kasih, orang baik itu. Pak Haji itu orang baik. Dari pagi sampai malam tuh hadirin mulia, setiap ketemu orang tak pernah lupa dia memuji Pak Haji yang memberi dia kacamata. Dia lupa hadirin sekalian, itu kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada mata. Yang ngasih mata sekalipun nggak dipuji. Ini keadaan kita, tak pandai memuji Allah. Tapi kalau memuji makhluk, oh top, hebat. Maka mulai hari ini hadirin mulia, belajarlah memuji, mengagung-agungkan Allah, besarkan Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Yang Allah beri kelebihan harta, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya, katakanlah kepada orang-orang, harta yang ada di rumah saya itu Allah yang punya, bukan saya yang punya. Siapa yang punya? Allah. La ilaha illallah. Kalau yang punya pangkat, hadirin mulia, beritahu semua orang pangkat yang ada pada saya sekarang ini Allah yang berikan. Saya naik pangkat saya bukan karena saya hebat, tapi banyak yang lebih hebat nggak naik pangkatnya. La ilaha illallah. Yang diberikan popularitas sama Allah, beritahu semua orang, saya terkenal bukan karena saya hebat, bukan karena saya ganteng, bukan karena suara saya merdu, tapi ke Allah yang memberikan popularitas kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah yang mencabutnya, Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja, Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. La ilaha illallah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini perkara azas dalam Islam. Perkara yang paling penting. Salah ngomong itu dosa dalam Islam. Salah ngomong itu dosa, Bang. Bang, besok kita ketemu ya. Itu perkataan sederhana tapi Allah benci kalimat itu. Iya, iya Bang. Besok kita ketemu Bang. Di mana? Di masjid ada pengajian besok ya, jam 9 on time datang ya. Aneh tunggu di masjid besok. Apa yang salah dari perkataan ini hadirin yang mulia? Apa yang salah? Tak ada nama Allah di dalam perkataan itu. Apa susahnya katakan Bang, Kak, Bu, Mas, Mbak, besok insya Allah kita jumpa. Insya Allah. Siapa yang menjamin kita masih hidup sampai esok pagi? Nggak ada. Jadi hadirin mulia, ini jangan remeh hadirin, jangan diremehkan. Mulai hari ini jangan ada lagi ngomong-ngomong terserah yang di atas. Ini ibu-ibu biasa nih, ibu anaknya cantik ya, oh udah dari sononya. Dari sononya mana? Dari mana, Bu? Dari Allah. Siapa yang ngasih cantik? Allah. La ilaha illallah. Ya, tergantung atas lah. Siapa yang di atas, Pak? Di mana Allah? Di atas Allah. Tergantung Allah. Apa susahnya kita bilang Allah? Ya Tuhan kan begitu. Bukan Tuhan, katakan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah. Yang ada hanya Allah. Tuhan-Tuhan ini banyak. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan macam-macam namanya Tuhan-Tuhan orang. Tapi Tuhan kita qul huwallahu ahad, ahadun ahad. Sampai di sini paham nggak Pak Ibu sekalian? Ya, libatkan Allah dalam setiap perkataan kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita, ada Allahnya. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak jumpa, namun dijumpakan oleh Allah. Tidak panas, tapi Allah yang kasih panas.
La ilaha illallah. Bukan api yang ngasih panas, Pak, Ibu. Yang ngasih panas siapa? Allah. Bukan es yang ngasih dingin. Yang ngasih dingin siapa? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggigil kedinginan di dalam kobaran api. Lupa sejarah itu. Menggigil kedinginan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api. Hadirin sekalian, Allah berfirman kepada api, ya nar kunni bardan. Hai api, jadilah kau dingin. Menggigil Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril alaihissalam katakan, ya Rabb, khalilmu, kekasihmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Ibrahim. Jadi hadirin sekalian, ini yang penting hadirin mulia. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Di sini coba angkat tangan yang pernah dibilang gila gara-gara ngucapin kalimat itu, Pak. Kalau belum ada, berarti kurang banyak. Mulai hari ini keluar dari majelis ini langsung ngucapkan di jalan-jalan la ilaha illallah. Datang ke pasar, Pak, yang ngasih rezeki Allah, Pak, bukan pasar. La ilaha illallah. Kata pedagang, gila ini orang. Hari-hari dilihat untung datang dari toko, dari pasar. Hadir datang dai mengatakan, bukan tokomu yang ngasih untung. Siapa yang ngasih untung? Allah. Ketemu orang jual buah, petani. Wah, Pak, ini buah ini datang bukan dari pohon loh, Pak. Dia mulai mikir, ini siapa yang datang-datang bilang buah datang dari Allah, Pak. Tadi pengajian bilang buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, daun datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon, akarnya di atas bukan di tanah. Di Al-Quran diceritakan akarnya di atas. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti ada di surga sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Jadi hadirin jangan salah paham tuh. Mulia anak saya kan istri saya yang nyusuin, bukan istri kita yang menyusui, hadirin mulia. Susu bukan datang dari istri, datang dari Allah. Jadi hadirin ini Allah maha baik, Allah maha hebat, hadirin mulia. Agungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah di mana saja, kapan saja, dan jumpa siapa saja. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mengingat makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah. Kalau mengingat sepenyakit, apalagi bicarakan? Ya, jadi nggak ada bicara makhluk. Kita kerja dunia sungguh-sungguh tapi bicaranya Allah. Kita berdagang sungguh-sungguh namun bicaranya Allah. Dunia ini nggak usah dibicarakan. Kata guru saya, bicara dunia di dunia ini sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Coba catat kalimat ini. Bicara dunia di dunia sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Kok bisa? Kita 3 hari 3 malam, Pak, semua nih, sebuah jamaah, kita bicara mau tanam jagung. Pak, jagung nih kalau kita tanam, bla 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 bla, ini ekspor dapat duit banyak dapat, tapi nggak pergi ke kebun, tumbuh nggak jagungnya, Pak? Hanya bicara tanam jagung, tapi nggak pergi ke kebun, dibicarakan saja, sia-sia. Tapi satu orang dia tak bicara jagung, dia bicara seperlunya saja. Pak, ini ada biji jagung, Bang, antum pegang 1 kilo ya, 1 kilo semuanya. Itu ada lahan 10 hektar. Mari kita ke kebun, bismillah, kita mencari berkah dari bumi Allah sambil berzikir ya. Nanti kalau ketemu orang absus salam di jalan, kemudian sambil mencangkul bismillahirrahmanirrahim, masukin biji jagung, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuh nggak, Pak? Jadi perkara dunia ini kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seperlunya. Karena dunia bukan tempat bicara dunia, dunia tempat bicara akhirat, dan akhirat tempat bicara dunia. Bicara dunia di dunia sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Maka dunia kita mesti pahami adalah tempat bicara akhirat, dunia adalah tempat bicara kubur, dunia adalah tempat bicara surga dan neraka. Tapi di surga nanti kita bicara dunia. Pahala apa semua ahli surga berayun-ayun dengan para bidadarinya, istri-istri soleh yang dibawa dari dunia, kemudian bercerita tentang perjuangan mereka selama di dunia. Alhamdulillah, Bang, untung kita sering pengajian dulu ya. Alhamdulillah, untung abang sering sholat berjamaah di masjid dulu. Bersyukur kepada Allah, abang dulu bersedekah ya, nggak mikir-mikir, nggak takut kebanyakan.
Untung kamu juga rajin puasa dulu sekian mulai, alhamdulillah akhirnya kita masuk surga. Begitu juga penghuni neraka hanya bicara dunia saja. Kenapa saya berteman dengan si fulan? Kenapa saya pergi ke sana? Kenapa saya minum khamar? Kenapa saya dulu berzina? Astagfirullah, balikan aku ke dunia ya Allah. Aku telah lihat, aku telah dengar, kembalikan aku ya Allah. Tak mungkin satu orang yang sudah tinggalkan dunia kembali ke dunia, sebagaimana tak mungkinnya seorang manusia telah lahir dari rahim ibunya kembali ke rahim ibunya. Nah, jadi hadirin mulia, jangan menyesal di dunia ini sebentar saja, 60-70 tahun. Kalau kita salah hadirin sekalian, kita lacut dalam mengambil keputusan hidup, kita menyesal selama-lamanya. Paham ya? Dunia bukanlah tempat bicara dunia tempat bicara akhirat. Nah, tapi kalau di dunia kita subhanallah, coba semuanya subhanallah. Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Sekali lagi subhanallah. Jamaah dapat 2 pohon, saya sudah dapat 1000 pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Karena dai itu begitu Pak, dia tidak punya duit, dai ini suruh orang sedekah dia dapat pahala sedekahnya. Gak punya duit pergi haji, suruh orang haji, berangkat dia haji, kita dapat pahala hajinya. Maka rugi besar orang yang tak berdakwah. Coba sekali lagi Pak, subhanallah. Bapak ibu dapat 3 pohon, saya sudah dapat 1500 pohon di surga. Hebat dai kan, nanti pulang 100 ya, subhanallah ya. Terus suruh lagi orang, terus mengalir terus pahala. Maka hadirin mulia, inilah tijarah yang sangat hebat, yang sangat besar hadirin mulia, yang Allah telah wariskan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja dakwah ilallah, inilah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati. Nabi kalau berdakwah tak perlu diundang hadirin mulia. Diundang apalagi beliau berlari datang menghampiri undangan itu. Tapi kalau tak diundang, Nabi datang. Meskipun kepada orang yang menentang dakwahnya, orang yang membenci, bahkan ancam membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Nabi datangi. Nabi dibilang gila, difitnah, tukang sihir, tetap Nabi datang, doakan dia dengan tangisan di malam hari. Kerja Nabi 2 saja. Siang hari memuji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis-nangis memohon hidayah. Ini sunnah terbesarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah dan ibadah. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Kemudian malam ya ayyuhal muzammil, disuruh kita berdiri malam hadirin mulia dan menghidupkan sebagian malam kita dengan tahajud qiyamul lail illa qalila. Jadi hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan hilangkan 2 perkara ini. Siang hari kita berdakwah, malam hari kita beribadah. 2 amal ini hadirin mulia yang membuat kita dipuji-puji oleh Allah sebagai khaira ummat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik, ukhrijat, yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nabi-nabi iri kepada ini umat. Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam pun pernah memohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ingin seperti kita. Bapak bisa bayangkan nggak? Ibu-ibu coba pikir sekarang, apa dahsyatnya ini umat, bagaimana hebatnya ini umat, bagaimana mulianya ini umat. Umatnya Allah bangga-banggakan kepada seluruh nabi, diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Apa keistimewaan umat, Pak? Apa karena ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasa, haji tiap tahun, umrah tiap tahun? Bukan. Ini umat terbaik karena ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibunya untuk memberi manfaat kepada seluruh manusia. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah. Jadi Bapak Ibu semua, kalau tak dakwah, gak amar ma'ruf nahi munkar, tak layak dapat predikat khaira ummat. Karena ibadah yang kita bangga-banggakan hari ini alhamdulillah tak mungkin bisa menandingi ibadahnya Bani Israel. Umur mereka saja 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun. Umur kita berapa? 60-70 tahun. Singkat hadirin sekalian. Tanpa dakwah ini umat rugi serugi-ruginya, menyesal. Coba dakwah, Pak. Tadi kita bicara, coba pikir, Pak. Orang yang mengikuti ajakan kita, dia ikut dengan ajakan kebaikan, kita akan dapatkan pahala mereka sempurna.
Royalti dakwah ini 100%, Pak, bukan 10%, 5%, 10% seperti MLM dunia itu, bukan. Tapi kita bisa melihat keajaiban dengan bisnis multi level marketing dunia yang royaltinya hadirin mulia hanya 2%, 3%, 10%, tapi telah membuat orang-orang tertentu menjadi miliuner dalam hitungan tahun. Betul nggak, Pak? Ayo, Pak, buka mata, Pak. Saya kalau lihat orang tutup mata tuh saya gelisah, Pak. Biasanya di tempat lain kalau lihat yang tutup mata langsung wabillahi taufik wal hidayah. Saya pulang langsung. Ayo ibu, jangan yang tertidur juga. Diundang jauh-jauh ditinggal tidur. Tahan semua mujahadah. Yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar, darah, daging, tulang, rambut, kuku semua mendengar. Itu tawajuh namanya. Kalau kita dengar sungguh-sungguh, Pak, semua ucapan saya antum nggak akan lupa lagi. Semua ucapan saya akan ingat terus sampai mati dan bisa amalkan. Ada ta'asur fil qalbi, Allah akan beri kekuatan untuk mengamalkan. Bahkan seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Hati dengar, Pak. Saya kalau dengar ceramah, Pak, duduk paling depan, duduk iftiros. 2 jam dia bicara, insya Allah saya bisa ulang lagi 2 jam. Masya Allah. Jadi kita ini penting, Pak, dalam majelis ada ta'zim wal ihtiram. Bukan karena dari Sulaiman yang bicara, siapapun yang bicara kita ta'zim. Ya, jangan lihat siapa yang bicara, dengar apa katanya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah taala yang telah saya ambil kerja ini kurang lebih 18 tahun. Bu, Pak, jangan salah paham, dari Sulaiman sampai hari ini bukan ustadz. Saya belum layak dipanggil ustadz. Jadi tolong jangan bully saya terus di sosial media. Ini orang Rumah Warna juga salah bikin ustadz dari Sulaiman. Itu selalu ditanyakan kapan dia belajar agama, di mana mondoknya, ada LCMA di belakang namanya. Pak, kalau Ustadz Abdul Somad itu ulama, Pak. Dia orang mulia. Dia LCMA dan dia habiskan umur untuk agama. Saya debu di sandalnya dia. Mungkin itu lebih baik debunya dia. Saya hanya seorang pemusik, anak metal yang sekarang hijrah menjadi penyanyi nasyid, tapi hari-hari berdakwah. Bapak, hari-hari ngajak orang cinta itu Ustadz tuh, ikut tuh pengajian itu. Mari duduk kita sama-sama, ajak orang sholat, makmurkan masjid, jauhi maksiat, itu saja. Bagaimana cara sholat yang benar? Tanyalah sama Ustadz. Mari Pak baca Al-Quran, Pak, baca Al-Quran tiap hari. Bang, gimana cara ngaji? Datanglah kepada para hafiz Quran, kepada guru-guru kita. Kerjaan saya cuma dakwah, saya mengajak. Jadi da'i ini bisa dibuat oleh orang yang paling bodoh di dunia. Ya, dalilnya mana? Nabi sampaikan balighu ani walau ayat. Sampaikanlah oleh kalian walaupun 1 ayat. Ya, Pak. Angkat kepala, Pak. Itu, Pak. Selama saya ceramah nggak boleh ada tundukkan kepala. Kalau tundukkan saya suruh angkat lagi. Insya Allah ya. Jadi jangan salah paham. Ini kita bukan mau bicara hukum hakam. Nanti pun kalau ada majelis tanya jawab, tanyanya jangan susah-susah. Ya, nanti saya nggak bisa jawab. Tanya yang mudah-mudah saja. Tanya yang sederhana-sederhana saja. Tapi insya Allah hadirin mulia, 1 orang saja yang dapat hidayah asbab ajakan kita. Gara-gara dia lihat pakaian kita dia dapat hidayah. Gara-gara dia baca tulisan kita dia dapat hidayah. Gara-gara status yang kita buat dia dapat hidayah. Gara-gara posting yang kita dia dapat hidayah. 1 orang itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Ya, dakwah ini pekerjaan yang paling mudah. Perintah awal dalam Islam itu dakwah ilallah, jauh sebelum salat, jauh sebelum zakat, jauh sebelum puasa dan haji. Apa dulu? Dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, maaf bukan mengajar, mengajak. Orang bisu bisa ngajak. Pakai korek api, misalnya orang bisu dakwah, pakai matches tuh, dinyalain. Nggak bisa sholat pakai bahasa isyarat, kalau kamu nanti masuk neraka kamu. Orang terharu nangis masuk masjid, asbab dakwah orang bisu. Ya, orang buta bisa dakwah, orang pincang bisa dakwah. Apalagi antum yang hebat-hebat, yang banyak ilmu, yang udah S1, S2, udah hafal Yasin, hafal juz amma, tapi nggak berdakwah. Ini hisabnya bahaya. Iya, Pak. Apa buktinya nggak berdakwah? Saya mau tanya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa banyak orang yang kita ajak kepada Islam selama hidup kita? Maksudnya orang kafir masuk Islam di tangan kita. Kita ajarkan dia 2 kalimat syahadat. Ada nggak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hari ini dia bersyahadat, esok hari langsung mengajak 9 orang bersyahadat di hadapan Nabi.
1 hari beliau jadi orang Islam, belum turun Al-Fatihah, belum ada Al-Ikhlas, belum surat Al-Baqarah, apalagi baru 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang turun di Gua Hira, itu yang dihafal sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi langsung berdakwah sudah Abu Bakar, tambah dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung 9 orang masuk Islam. Coba angkat tangan yang sudah mensyahadatkan 9 orang. Maaf Pak, kita belum mulai berdakwah. Kita sangka kita berdakwah. Kenapa? Saya sudah ceramah di mana-mana. Ini bukan dakwah. Cobalah googling tuh ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Berkali-kali dia katakan ini bukan dakwah. Ini ceramah. Dakwah itu ngajak orang dari jalan syaitan ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Dakwah itu mengajak orang dari diskotik ke dalam masjid. Kalau ini semua orang sudah di jalan Allah, ini namanya ta'lim. Ada 4 amalan Nabi: dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, dan khidmat. 4-4-nya mesti kita buat. Siap semua jadi dai Pak? Yang keras suaranya Pak. Siap nggak? Bisa ngomong ayo nggak? Coba saya pengen dengar suara yang keras bapak-bapak dulu. Ayo. Kurang keras. Ayo. Ayo. Itu dakwah. Ibu-ibu bisa nggak ayo? Ayo. Nah, ayo itu lebih panjang lagi, lebih bagus. Ya. Jadi jangan bodoh-bodoh kita hadirin mulai hari ini mengatakan kamu nggak boleh berdakwah kalau nggak punya ilmu. Ini perkataan dari mana hadirin sekalian? Siapa yang ajarkan ini? Kita tak pungkiri perlu ilmu, tapi tak perlu harus sempurna dulu ilmu kita. Untuk menjadi seorang dai dan daiyah tak perlu harus menunggu jadi hafiz Al-Quran. Untuk menjadi seorang dai dan daiyah tak perlu harus dulu hafal 5.000 hadis. Untuk menjadi dai dan daiyah kita tak perlu harus mondok 10 tahun di madrasah. Tidak. Yakin Allah itu Tuhan kita, Rabb kita. Yakin Rasulullah SAW Nabi yang terakhir. Sampaikan keyakinan kita kepada umat. Sampaikan. Saya di Bali tinggal Pak. Pertama dapat hidayah kurang lebih tahun 2000-an. Sekarang 2018. Allah beri kefahaman, ini agama harus disampaikan. Saya harus yakinkan di orang-orang yang saya jumpai, bule-bule yang saya jumpai, supaya mereka mengenal Islam. Bagaimana caranya? Saya akan berusaha dimulai karena saya tak banyak ilmu seperti Zakir Naik yang bisa berdebat di depan ratusan ribu orang, maka saya selalu mengajak bule-bule bicara 4 mata. Kalau sudah bicara 4 mata, insya Allah itu bule tak akan pulang sebelum syahadat Pak. Gimana pun caranya saya ajarkan dia syahadat. Itu mudah. Mengislamkan orang kafir itu ternyata lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Ini ya susahnya orang Islam Pak. Mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur. Tapi mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang pura-pura tidur, nggak bangun-bangun. Kecuali dibakar petasan di kupingnya, baru dia loncat. Dikasih dulu gempa dikit, baru Allahu Akbar Allah. Habis gempa, ngomong jorok lagi. Saya lihat betul dengan mata kepala saya waktu di Padang Pak. Pas gempa terjadi itu tahun 2009, saya lagi khuruj, saya lagi keluar jalan kaki 4 bulan di Padang. 4 bulan Pak kita keliling, hari ke-40 gempa Pak. Gempa itu biasanya datang kalau dakwah datang tuh orang tolak dakwah. Orang kampung usir dai, maka Allah hantarkan azab. Coba aja Pak. Allah tak akan turunkan azab sebelum Allah hantarkan utusan ke sana. Pas gempa itu hadirin mulia, saya pikir saya mau mati hari itu. Goyang, masjid bunyi, hancur rumah kiri kanan depan masjid. Masjid alhamdulillah gak hancur. Tapi saya keluar rumah, saya lihat semua orang bersujud di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berteriak Allah, 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 Allah. Berhenti gempa Pak. Wallahi ngomong jorok lagi Pak. Apa ini gempa ini? Dicaci maki Pak. Maksiat lagi Pak. 1 hari setelah tsunami Pak, teman saya langsung saksi matanya, saya langsung berangkat ke sana naik Hercules. Dia lihat di sana hadirin mulia di pengungsian di masjid, di dalam masjid Baitur Rahman itu hadirin, ini aib sebetulnya hadirin mulia, tapi sedang terjadi maksiat di sana.
Orang-orang melihat mayat bergeletakan bukan nolong mayat, tapi nyari emas-emas yang ada nempel di mayat tadi. Ternyata musibah-musibah ini tetap tak menjadikan asbab hidayah. Kalau kita mau dapat hidayah, Pak, mesti dari keinginan kita untuk dapat hidayah. Ada tolak di hati, ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, hadirin siapapun kita, meskipun anak kiai, bahkan anak nabi sekalipun, kalau tak pengen hidayah, Allah tak bagi hidayah. Meskipun kita dulu orang nakal, hadir pemabuk, mungkin ada pezina, pelacur dan sebagainya, perampok, tapi ketika ada keinginan di hati untuk dapat hidayah, Allah pasti berhidayah. Meskipun dia seorang hamba sahaya, tapi dia istri Nabi, dia bapaknya Nabi, dia ibunya Nabi, dia pamannya Nabi, dia anaknya Nabi, dia temannya Nabi. Kalau tak ingin dapat hidayah, Allah gak bagi. Jadi hidayah ini syaratnya hadirin mulia, ada keinginan di hati kita untuk dapat hidayah. Tugas kita memancing keinginan orang itu. Setelah dia ada keinginan, baru Allah bantu dia. Tak ada paksaan dalam dakwah. Gak boleh paksa-paksa, Pak. Itu telur itu telur, kalau dipaksa pecah dari luar gak jadi telur ayam, gak jadi anak ayam. Telur untuk bisa menjadi anak ayam mesti dierami dengan penuh kelembutan sama induk ayam. Tugas kita nih kayak induk ayam itu, Pak. Mengerami telur sampai suatu hari nanti dia pecah dari dalam. Ada keinginan dari dalam, baru jadi anak ayam. Ya, jadi nggak boleh paksa-paksa, Bu. Dakwah ini nggak boleh paksa. Ibu punya anak belum mau tutup aurat, kamu nggak boleh, nggak boleh. Nanti suatu hari dia pakai hijab sendiri, insya Allah. Doakan saja. Kita dakwah dia masih maksiat, kita sabar saja. Karena bunga itu akan mekar pada waktunya. Kalau dipaksa mekar, mati dia. Jadi hadirin dakwah ini pun perlu ada ilmu. Dakwah ini perlu ada latihannya hadirin mulia, supaya kita tahu bagaimana cara menyampaikan ini agama. Kapan kita harus tersenyum, kapan kita harus marah, kapan kita harus pijit-pijit orang, kapan harus nyuapin orang. Ini semua ada hadirin mulia. Nabi SAW dalam berdakwah tak satu cara. Kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah dakwah tak baca ayat, tak baca hadis. Nabi cuma buka baju beliau, hadirin mulia, katakan kepada Sayyidina Bilal, wahai saudaraku Bilal, wahai saudaraku, kau tidak letihlah, istirahat sebentar. Biar aku yang menggantikan kamu mengisar gandum. Nabi bantukan kerjaan Sayyidina Bilal, hadirin mulia, sampai selesai. Waktu itu belum kenal hadirin pertamanya. Kemudian setelah bersih, Bilal terbangun dari tidur, semua telah rapi, sampahnya pun telah dibersihkan. Rasulullah SAW telah pergi tinggalkan tempat itu. Keesokan hari Nabi datang lagi, ditanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Barulah Bilal bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dakwah tuh hadirin mulia tak mesti harus bicara ayat hadis, nggak perlu harus berceramah-ceramah. Kasih makan orang itu bisa jadi asbab dakwah. Ibu pakai hijab syar'i itu bisa jadi asbab hidayah. Saya pernah, Pak, Bu, di Bali, suatu hari kan, teman saya telepon, Bang, ini ada syuting nih di villa saya. Teman saya itu punya villa. Ada syuting di sana, hanya di villanya 5 star di daerah Bali, di Bali. Ada artis-artis dari Norwegia bikin video klip kayaknya di kolam renang. Saya datanglah ke sana, Pak. Saya datang ke sana, saya ajak istri saya. Istri kan pakai cadar, pakai niqab. Sorban saya dulu lebih gede dari ini, Pak. Pokoknya ngeri lah. Waktu itu lagi musim-musim Taliban kan. Subhanallah, saya datang ke restoran itu. Saya lihat memang ada beberapa artis-artis sedang syuting, rame di syuting kamera. Tiba-tiba satu orang modelnya dia melihat saya datang, loncat ke kolam, Pak. Dia loncat ke kolam. Astagfirullah, saya pikir ini bule pasti salah paham. Tapi saya datang itu kolam, nggak mungkin dia nyelam terus kan, pasti kepala dia keluar. Kalau kepala dia keluar, kita ajak kenalan lah. Subhanallah, memang dia keluar, hadirin saya ulurkan tangan, saya tanya dia, siapa namamu? Dia bilang, oh Alex, my name Sulaiman. Don't worry brother, I'm sorry, maaf, I'm sorry brother, I'm not terrorist, I'm Muslim. Dia bilang, oh excuse me brother, maaf, sorry katanya. Ini first time I see in my life. Pertama aku lihat orang berpakaian kayak gini seumur hidupku. Cuma lihat di TV, I think you Taliban. Aku pikir kamu Taliban katanya. Oke, brother, sis. Berhenti sebentar. Dia ketakutan lihat pakaian ini. Karena ini propaganda musuh Islam, orang kalau pakai cadar, pakai sorban ini teroris, orang jahat. Bahkan orang Islam pun yakin seperti itu. Saya di masjid-masjid sering diusir, Bu. Masjid bukan gereja, bukan orang kafir. Orang Islam yang mengaku cinta Nabi ngusir saya gara-gara saya pakai sorban. Dia lupa Nabinya pakai sorban.
Nih Pak, ada orang Muhammadiyah di sini. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai sorban. Saya punya fotonya, kita liatin. Pakai sorban. Hari ini umat Islam takut dengan ini, Pak. Kita lanjut cerita, hadirin mulia, dia keluar di kolam renang. Saya berikan senyuman terbaik. Dai itu mesti hadir, tatapan matanya terus berbinar. Nggak boleh kita lihat orang dengan ujung mata. Siapa yang mau dapat hidayah? Tatap sok akrab. Nah, itu penting, Pak. Coba Pak, semua tatapan mata sok akrab, coba Pak. Bisa ya? Senyum. Senyuman ikhlas terbaik. Ini mau dakwah tapi cemburu aja. Siapa yang mau masuk Islam? Yang ada murtad orang gara-gara kita. Udah jenggot panjang, cilak tebal, jalan nggak senyum. Gimana orang nggak kabur dari Islam Pak gara-gara kita? Jam ngomong marah. Kafir kamu, bidah kamu, sesat kamu. Ini siapa yang ajarkan dakwah kayak gini Pak? Siapa? Ini dakwahnya Abu Jahal yang kayak gini. Benar, saya nonton film The Message tuh, Anthony Quinn. Ada satu image di sana tuh Abu Jahal. Abu Jahal naik ke atas, Rasulullah lewat. Rasulullah kan cuma nur, cahaya. Di film itu, nanti coba lihat. Rasulullah SAW lewat, kemudian Abu Jahal naik ke atas batu. Dia berteriak, hadhihi bid'ah, hadhihi bid'ah, hadhihi bid'ah. Itu cara Abu Jahal berdakwah dulu. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Hari ini banyak orang Islam yang tiru-tiru gaya itu. Sedikit bilang, siapa yang mau baik? Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Faham Pak? Dakwah itu bicara tauhid, bukan bicara syirik. Dakwah itu bicara sunnah, bukan bicara bid'ah. Dakwah itu bicara salat, bukan bicara fahsya wa munkar. Dakwah itu bicara ilmu, bukan memaki orang kamu jahil, kamu bodoh. Dakwah itu bicara zikir, bukan mengata-ngatai umat kamu lalai dan sebagainya. Dakwah itu bicara akhlak, bukan mengatakan kamu sombong. Dakwah itu bicara ikhlas, bukan ria. Dakwah itu mengajak orang cinta akhirat, bukan mencaci maki cinta dunia. Tidak. Ini dakwah Pak. Nyalakan cahaya kegelapan sirna. Maka saya ajaklah si Alexander tadi duduk, hadirin mulia, kita ngopi. Santai, dia mulai relax ya, jantung dia udah mulai tenang Pak. Oke. Brother, my name is Sulaiman. Where you from brother? Kamu dari mana? Ini cara dakwah Pak. Kalau antum ketemu bule nanti di jalan, dakwahnya gini, copy paste aja. Ya. Ibu-ibu juga. Tapi jangan di depan orang banyak, nanti berdebat. 4 mata. Ya. Oke. My name is Sulaiman. Nama kamu siapa? Alexander. I come from Norwegia. Norway. Okay. Did somebody come to you before talk about Allah, brother? Bisa ngomong kayak gini? Pernah nggak ada orang sebelum ini datang kepada kamu bercerita tentang Allah? Do you know who's Allah? Enggak. Are you Christian? Yes, I'm Catholic. Catholic. Oh, you don't know. Allah is. Oh yeah, I see Allah. Yeah. In Bible, I see. Okay, brother. Give me time 5 minutes. Beri aku waktu 5 menit. I wanna talk to you about Allah. Aku mau bicara kepada kamu tentang Allah. Okay. Dia duduk dengar Pak. Saya mulai cerita kayak di awal tadi. Allah yang menciptakan langit, bumi, menciptakan kamu, menciptakan aku, yang jumpakan kita hari ini, yang memelihara seluruh ciptaan, yang memberikan rezeki. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau kamu kena, if you know Allah, you will fall in love to Allah. Kamu akan jatuh cinta sama Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal dunia pasti tak akan cinta dunia. Angguk-angguk dia Pak. 1 menit saya bicara kebesaran Allah. Kemudian pertanyaan kedua kepada si Alexander, do you know who's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I heard. Aku pernah dengar, but I don't know him. Aku nggak tahu siapa dia. Why, brother? Listen. Kamu dengar? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. Dia adalah nabi yang terakhir. The best example of life. Contoh terbaik kehidupan. Uswatun hasanah. If you know him, you will fall in love to him. I sure. Dia manusia yang terindah, wajahnya terbaik, akhlaknya, matanya terbaik, semua keringatnya lebih wangi dari kasturi. Oh, unbelievable man, the perfect insan kamil, manusia sempurna itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai si Alexander bersandar Pak, dia dengar, tenang hatinya. Saya yakin seluruh ruh jiwa manusia apapun agamanya dia merindukan nama itu. Karena ketika di alam ruh Allah pernah kumpulkan ruh kita, alastu bi rabbikum. Allah bertanya, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Semua bersaksi kepada Allah, engkaulah Rabb kami ya Allah.
kami bersaksi. Jadi ruhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang ateis, orang Hindu, orang Buddha itu sebetulnya dulu pernah mendengar bersaksi tentang Allah. Nah, maka kalau kita datang kepada mereka, kita dakwah, itu seperti flashback, Pak. Dia seperti pernah dengar nama ini, tapi di mana? Dia lupa. Kita pernah berkumpul di alam roh. Kemudian hadirin sekalian, saya tanya sama si Alex Hadar tadi, Alex, do you believe in Moses sent by God? Kamu percaya nggak Musa itu utusan Tuhan? Yes, of course. Abraham, you know Abraham? Yes, yeah. Sent by God, yeah. Do you believe in Jesus, Isa alaihissalam, sent by the messenger of Allah or God? He's sent by God or God? Dia pikir, Pak, Nabi Isa itu Tuhan apa utusan Tuhan? Dia bilang, ya, sent by God. Oh, you tell me you Christian, you tell me you Catholic, you are Muslim, brother. No way, no. Kami orang Islam juga percaya Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan. And last question to you, pertanyaan terakhir, do you believe in Muhammad sent by God? Of course. Do you believe in Muhammad messenger of Allah? Yes, brother. Oh, Masya Allah, brother, welcome. Langsung peluk dia, Pak. Today, brother, hari ini is the best day in your life. Hari terbaik dalam kehidupanmu. Dia bingung. Kenapa hari terbaik? Because today I will teach you one words. Satu kalimat. If you repeat it, kalau kamu ulang-ulang kalimat ini, I promise you heaven. Aku janjikan kamu surga. Dia senang, Pak. Dengar surga. Paradise, you know paradise. Now you shake my hand, kamu jabat tangan saya, you following me now. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ikuti kalimat itu, dia nangis, Pak. Berkaca-kaca matanya. Memang seluruh merindukan kalimat itu. Wallahi 15 menit sebelumnya dia cebur ke kolam ketakutan melihat pakaian saya. 15 menit kemudian dia bersyahadat dan dia mengaku muslim dan dia sholat di belakang saya. Itu mudahnya dakwah sama orang kafir. Asbab pakaian dapat hidayah. Nah, maka jangan, Pak, jangan pakaian antum hijrah lah, Pak. Kita hijrah lah, nampakkan keislaman kita kepada orang. Biar orang, kita nggak mungkin bicara kepada semua orang, tapi semua orang bisa melihat kita. Yang suka posting foto nih ibu-ibu di sosial media, pakailah hijab yang benar, posting foto dengan niat dakwah. Semoga orang yang melihat foto ini pengen pakai hijab, semoga orang lihat foto ini pengen masuk Islam, semua orang lihat foto ini, itu niatnya, Pak. Bukan, ya Allah semoga banyak yang like-nya dari bapak-bapak. Lumayan kan like, kalau sedikit like langsung hapus fotonya. Allahu Akbar. Allah, ini zaman sekarang zamannya sosial media. Kita nggak bisa pungkiri, kita mesti terbaik di sini. Ya, Nabi Musa alaihissalam dihantar di zaman yang orang yang suka sihir. Allah hantar Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya berubah jadi ular yang lebih dahsyat daripada semua sihir itu. Dia makan semua sihir-sihirnya orang-orang tentaranya Fir'aun. Rasulullah SAW dihantar di saat orang yang suka bersyair. Oh, kalau orang bersyair di depan Ka'bah, ribu-ribu orang berkumpul, hadirin sekalian. Nabi datang dengan Al-Quran yang susunan kata-katanya menandingi, mengalahkan seluruh syair terhebat di dunia. Maka sekarang, Pak, zaman sosial media, antum mesti terhebat di sana. Ya, share sebanyak mungkin. Ini lagi live, share. Gak tahu kita siapa yang dapat hidayah asbab. Tapi di akhirat nanti Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang dapat hidayah asbab kita. Semua siap bergerak insya Allah? Kita hijrah, Pak. Hijrah bukan hanya satu dari tempat ke tempat lain. Berpakaian pun hijrah. Cara berpakaian kita hijrah. Lifestyle kita hijrah. Minum tangan kiri kita hijrah ke tangan kanan. Saya lihat tadi masih ada minum tangan kiri. Ya, tapi saya nggak sebut nama orangnya, aib. Ya. Minum tangan kiri, ini cara minumnya syaitan. Minum berdiri, cara minumnya hewan. Kita umat Rasulullah, umat yang terbaik, minum pun ada caranya. Pegang pakai tangan kanan, lihat airnya seperti ini. Saya lihat kan ya. Minum tangan kanan. Lihat airnya, jangan-jangan ada semut, ada lalat dan sebagainya di dalamnya. Kita lihat bersih. Kalau panas jangan ditiup, itu hadis lagi, satu hadis lagi. Pakai tangan kanan satu hadis, melihat air minum dua hadis, kemudian jangan ditiup tiga hadis. Baca bismillah 4 hadis. Bismillah, tiupkan ke air. Satu orang profesor di Jepang menyelidiki, ketika air dibacakan bismillah berubah molekulnya. Indah menjadi seperti bunga. Makanya air yang terbaik di dunia itu air apa, Pak? Zam-zam. Kenapa? Jutaan orang bertalbiyah di sana. Menyebut asma Allah.
Bismillah. Alhamdulillah. Nggak boleh minum seperti onta. Nah, itu nggak boleh. Itu hadis lagi tuh. Jangan berdiri. Satu hadis lagi. Satu gelas air mengangkat derajat orang begitu tinggi, dan satu gelas air menghinakan orang sehina-hinanya, sebegitu rendahnya. Maka mulai hari ini tolong jangan ada satu orang pun jamaah kita yang minum tangan kiri. Bikin malu geng antum. Ngaji di mana itu? Rumah Warna. Minum tangan kiri. Siapa yang ngajarin? Dari. Astagfirullah, fitnah lagi. Siapa ya? Silakan minum Pak. Tangan kiri, tangan kanan Pak. Bismillah, bismillah. Tes dulu Pak, tes. Baca bismillah. Tangan kanan. Silakan Pak. Ibu-ibu silakan minum-minumnya Bu. Bismillah, tangan kanan. Kita langsung praktek, karena saya lihat ada juga, oh tangan kiri, tangan kanan ya Ustaz, tangan kiri lagi naik. Oh harus benar Pak, harus minum tangan kanan ya. Diambil minum tangan kiri. Kenapa? Puluhan tahun bad habit, kebiasaan buruk ini tak seorang pun yang menegur kita. Sehingga ini sudah menjadi kebiasaan sampai kita tak merasa ini sebuah kesalahan lagi. Apa-apa yang sudah terbiasa tuh gitu Pak, jadi habit. Maka jadikanlah kebiasaan-kebiasaan baik, sunnah-sunnah ini sebagai habit kita. Banyak sunnah Nabi, 18.000 jenis sunnah Nabi. Tolong Pak, jangan mengklaim cuma saya saja yang sunnah. Pengajian saya saja yang sunnah, ustadz saya saja yang sunnah. Ini orang jahil Pak. Orang bodoh orang, banyak orang sunnah. Sunnah ini banyak Pak. Ini sunnah. Pakai cilak mata sebelum tidur sunnah. Memotong kumis, memendekkan kumis sunnah. Memelihara jenggot sunnah. Pakai siwak sunnah. Orang, saya yakin Pak, orang kalau di tasnya, di sakunya nggak ada siwak, itu masih diragukan kecintaannya kepada Rasulullah. 2 rakaat, karena Nabi berjanji 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ibu-ibu bapak coba deh, kalau bersiwak wangi. Kalau mulut wangi, istri pasti sayang, suami pasti sayang. Ya enggak? Ngomong tuh enak, senyumannya pun ikhlas. Tapi kalau habis makan jengkol, apalagi yang ngerokok, kan? Pulang ke rumah nggak pakai siwak, panggil istri, "Dek." Istri datang langsung pingsan. Kenapa? Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Malaikat setiap sholat kita, dia seperti ini, seperti mixer ini. Malaikat tuh dia memasukkan, menempelkan mulutnya kepada orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, kemudian memperbaiki bacaannya, baru dibawa kepada Allah. Dalam Qiyamul Lail ada hadisnya. Ketika orang berdiri sholat malam, maka malaikat merapatkan mulutnya ke mulut orang yang sedang sholat membaca Al-Quran, lalu menyaring. Bisa Pak, merubah tuh audionya tuh, jadi merdu, jadi ini kalau fales bacaannya, kalau salah makhrajnya diperbaiki oleh malaikat, lalu dihadapkan dibawa kepada Allah. Suatu orang sholat malam, tidak bersiwak dia, tidak sikat gigi dia, baca ayat Al-Quran, malaikat, apalagi bisa ngerokok kan, malaikat datang, malaikat mundur lagi, astagfirullahaladzim. Nggak jadi Pak. Nah, maka Islam ini mengajarkan kebersihan, pakai siwak. 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Tak ada yang panjang kuku nih jamaah pengajian. Panjang-panjang kuku itu, Masya Allah, tempat bernaungnya syaitan, jin. Ya, potong kukunya Pak. Setiap hari Jumat sunnah memotong kuku. Ya, nggak ada ibu-ibu, coba lihat anak-anak gadis kita suka menyamanya kuku, itu kayak nenek sihir semua. Coba lihat, kayak kuntilanak. Ya, nggak ada lagi jamaah pengajian yang bulu keteknya gondrong Pak. Cabut bulu ketek biar nggak bau ketiaknya. Nabi itu mengajarkan sempurna, apa benar? Ya, banyak lagi saya mau bahas ke bawah, banyak lagi sunnah-sunnah Nabi. Yang penting, kalaupun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Tapi kalau nggak diamalkan Nabi, bid'ah dong Ustaz. Tidak semua yang tidak diamalkan Nabi bid'ah. Bid'ah itu hadirin mulia, definisi kata Sayyidina Ali adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah, yang bertentangan dengan sunnah, itulah bid'ah. Ada amalan satu dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah tanya, "Hai Bilal, aku mendengar telapak kakimu di surga, sendalmu telah berjalan-jalan di surga. Apa amalmu Bilal?" Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Apa amalanmu wahai Bilal sehingga aku telah mendengar langkah darab kakimu di surga?" Sendalmu, terompah capal Bilal tuh, dia masih di dunia tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Apa jawaban Sayyidina Bilal? "Saya tak punya amalan spesial ya Rasulullah.
Cuman saya selalu menjaga wudhu. Apakah itu bid'ah, Pak? Nabi nggak ada lah pas tadi kalau wudhu mau sepanjang hari 24 jam. Nabi cuma suruh berwudhu kalau mau sholat. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah selalu menjaga wudhu. Kalau batal wudhu aku ya Rasulullah, aku segera berwudhu lagi, lalu aku sholat 2 rakaat tahiyatul wudhu. Sholat tahiyatul wudhu pun Nabi tak ajarkan. Apakah itu bid'ah? Tidak. Jadi tak semua yang Nabi tak buat itu bid'ah. Jadi jangan menyempitkan perkara yang luas. Jangan sok tahu masalah perkara ini. Hari ini banyak Pak orang ngajinya cuma di internet, di YouTube, cuma berfatwa. Wow, Nabi tak buat. Mana dalilnya? Saya pernah tanya orang, mana dalilnya? Saya bilang dalilnya bahasa Arab, Bang. Abang bisa bahasa Arab? Oh, enggak perlu, Bang. Terjemahnya penting dulu. Nggak bisa. Orang-orang ulama kita berfatwa hanya melalui membaca banyak ribuan kitab. Jadi yang boleh bicara khilafiyah siapa? Hanya alim ulama saja. Yang bukan ulama, dia hanya sami'na wa ata'na. Jadi khilafiyah ini Pak monopoli ulama. Kalau bukan ulama, ikut saja. Bagaimana standar ulama di Indonesia? Nulis Arabnya lebih lancar dari nulis Latinnya. Nah, itu salah satu contohnya Pak. Ada di sini Pak, yang nulis Arabnya lebih cepat dari nulis Latinnya. Kalau nggak ada, berarti kita semua bukan ulama. Kita jangan coba-coba berfatwa. Ya kita ikut saja kan. Kalau antum Muhammadiyah, ikutlah tarjih Muhammadiyah. Kalau antum NU, ikutlah cara ibadahnya orang NU. Ya, Syafi'i, mazhabnya Syafi'i jelas. Kalau lupa baca kunut, pakai sujud sahwi belakangnya. Itu khilafiyah ini bukan bid'ah. Ya. Jadi hadirin pula, maka perlu kita luaskan wawasan kita. Islam terlalu luas untuk disempitkan, Islam terlalu tinggi untuk direndahkan, Islam terlalu indah untuk dirusak, Islam terlalu dalam untuk didangkalkan. Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Maka bersyahadatlah Alexander, hadirin pula, namanya pun langsung saya ganti menjadi Alexander Zulkarnain. Dia pulang ke rumah kenegaranya Norwegia langsung dengan tasbih di tangannya. Mudah. Sampai sekarang insya Allah masih istiqomah, mudah-mudahan masih istiqomah dalam Islam. Pulang, cari di internet, ada daftar Islamic Center di setiap negara dunia, ada markas-markas dakwah tabligh seluruh dunia. Telepon orang sana, hey, your people become a Muslim in Bali, please jemput dia di airport. Nanti dilayani sama orang-orang saudara Muslim kita di sana. Dakwah ini kerja berjamaah, ya, kerja bersama. Makanya jangan kita berpecah belah dalam dakwah. Bersatu saja. Antum berbeda harakah, berbeda pergerakan, tidak ada masalah. Silahkan, tapi kita berkasih sayang, kita tetap bersatu, ya. Jangan saling mengkritik, menyalah-nyalahkan. Jangan menyalah-nyalahkan, Pak. Saya kemarin di Malaysia, ada satu cerita hadirin mulia, satu orang benci sekali dengan sebuah pergerakan, benci banget, nggak tahu bencinya kenapa. Orang-orang mungkin bilang kayak jamaah yang saya aktif bergerak di sana, orang bilang jamaah tabligh. Satu orang bapak-bapak berdiri tanya sama seorang ulama. Ulamanya datang dari Indonesia juga, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tahu? Syekh Nuruddin Al-Banjari di Bogor, beliau punya pesantren besar, di ulama paling disegani di Malaysia. Satu orang tadi bertanya, "Ya Syekh, saya mau bertanya tentang jamaah tabligh. Kenapa mereka pergi dakwah, tinggalkan anak istri mereka 4 bulan, 40 hari, 40, semua zalim, berdakwah tanpa ilmu?" Dengan penuh kebencian dia bertanya. Benci banget. Nah, tahu dia kenapa benci banget. Kemudian Syekh Nuruddin Al-Banjari jawab apa? Al-Banjari jawab, dikatakan, saya pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal, mungkin antum juga hafal. Siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam bertakbir, dia di belakang. Tak masbuk dia 40 hari berturut-turut, berarti 200 waktu sholat. Dia sholat berjamaah di masjid bersama imam. Maka Allah bebaskan mereka dari 2 perkara. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka Jahannam. Kemudian wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, saya pun belum mampu amalkan ini hadis. Dan yang bisa mengamalkan hadis ini, yang bisa sholat berjamaah 40 hari berjamaah di masjid, itu hanya orang jamaah tabligh saja, yang nggak tertinggal takbiratul ula. Di sini ada nggak Pak? Yang subuhnya bersama imam nggak masbuk, zuhurnya bersama imam nggak masbuk, asarnya bersama nggak masbuk, maghrib. Maka yang saya tahu, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, mereka lah yang Allah jamin kebebasan dari sifat munafik. Saya pun belum bisa. Langsung duduk bapak itu dengan penuh kebencian, dia pergi hadirin.
Maka saya ajakkan Bapak, setiap pergerakan-pergerakan di dalam Islam dipenuhi kebaikan-kebaikan, dan tak semua pergerakan itu yang sempurna. Enggak semua yang sempurna. Kalau antum mau cari aibnya banyak. Nih, saya mau cari aib Bapak. Ketemu Pak, kalau mau cari aib. Makanya kita kalau melihat orang tuh, mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Kalau melihat orang lain, cari kebaikannya, apalagi kebaikan orang lain. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan murid-muridnya Hawarin, tiba-tiba ada bangkai, Pak, bangkai anjing. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkeliling bangkai itu. Murid-muridnya pun tutup hidungnya karena baunya. Kemudian dikatakan, Masya Allah, coba kalian perhatikan anjing ini. Coba perhatikan bangkai anjing ini, luar biasa bangkai anjing ini. Kenapa ya Ruhullah, Nabi Isa? Kata Hawarin bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, coba lihat giginya, putih. Gigi anjing itu putih, meskipun badannya penuh belatung, tetap Nabi Isa mencari kebaikan yang ada di bangkai itu. Maka sekarang hadirin mulia, pandai-pandailah melihat. Kalau lihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Kalau diri sendiri, lihatlah keburukan kita. Ya, jangan dibolak-balik. Orang yang suka melihat kebaikan orang, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Dan orang yang suka melihat keburukan orang lain, Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada dia. Ya, lihatlah kebaikan orang. 99 keburukan dia, satu kebaikan dia, lihat kebaikannya. 99 kebaikan kita, satu keburukan kita, lihatlah keburukan kita. Sehingga kita selalu mengatakan kepada orang lain, kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa nggak ngomong kayak gini, Pak? Coba semuanya dengar suara saya, coba ikuti. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Hafalkan kalimat ini. Yang bawa buku catat. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Biasanya kalau 3 kali diulang-ulang hafal. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Karena orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat anak muda, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Karena pahalanya banyak. Orang kaya itu, Pak, zakatnya aja 3M kemarin. Haji tiap tahun, masjid dibangun, pesantren santria gratis. Orang kaya itu sedekahnya banyak. Orang yang diberangkatkan umroh aja ratusan. Bangun masjid udah banyak. Bayar zakat, anak yatim, bantu ke Rohingya, bantu Palestina, semua mana dibantu. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Iyalah, karena tak banyak hisab Bapak itu di akhirat, pasti dia masuk surga lebih awal dari saya. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah katakan, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi yang kaya-kaya ini agak telat masuk surga nanti, Pak. Subhanallah. Azan ya? Subhanallah. Kita belum nyanyi udah azan. Ya? Saya simpulkan aja ya. Kita sampai asar aja ya. Jadi hadirin sekalian, mohon maaf saya kalau membahas iman ini suka lupa waktu. Ya. Saya akan simpulkan hadirin sekalian, orang baik dalam pandang Allah, ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu. Yang keempat, dia haus akan ilmu. Seperti jamaah sekalian, ringan langkah kaki menuju majelis ilmu. Allahu Akbar. Yang kelima, lisannya basah dengan zikrullah. Orang yang membasahi lisannya dengan zikrullah, dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Yang keenam, dia tawadu. Dia selalu katakan, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Yang ketujuh, dia ikhlas dalam setiap amalnya. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia ingat. Sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia lupakan. Itu ikhlas. Akhir orang baik dalam pandang Allah, dia yakin dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dia habiskan umurnya untuk taat kepada Allah, untuk mengajak orang mencintai Allah, mengajak Allah, berdakwah dan bertablik, dan berjalan mengorbankan harta dan diri ke ujung-ujung dunia.
Atas pentingnya perkara ini hadir mulia, saya siap untuk berdakwah sampai mati. Bagaimana dengan jamaah sekalian? Siap? Siap mati dalam dakwah? Masya Allah, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Gunakanlah waktu untuk agama. Kalau tidak, waktu pasti berlalu tapi bukan untuk agama. Gunakan harta untuk agama. Kalau tidak, harta pasti akan habis tapi bukan untuk agama. Sibukkanlah diri kalian dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk tapi bukan dalam perkara agama. Dan matilah kalian dalam urusan agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati tapi bukan dalam urusan agama. Itu dari saya, hadirin sekalian. Ambil yang baik, buang yang buruk. Nanti malam juga ada ya. Oh, ternyata ini baru intro, Pak. Nanti malam kita nyanyi ya. Sekarang nggak ada. Datang lagi dan jangan lupa bawa orang lebih banyak lagi. Semoga orang-orang yang kita ajak itu nanti dapat hidayah. Amin. Ya, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.